Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama meninjau langsung program agroeduwisata di Balai Desa Fajar Baru, Kecamatan Jatiagung, Selasa 11 November 2025. Kunjungan Bupati Radityo Egi Pratama di Desa Fajar Baru dilakukan karena balai desa tersebut sudah dinilai telah memenuhi konsep dan potensi pengembangan agroeduwisata yang menjadi fokus pembangunan daerah. Dalam kunjungan itu, Bupati Radityo Egi juga menyempatkan diri menyapa para pedagang kain tapis di sekitar area balai desa. Dengan gaya khasnya yang sederhana, ia bahkan membeli beberapa kain dan tas sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM lokal. Bupati Egi menilai inovasi seperti inilah yang dibutuhkan Lampung Selatan dalam mendorong pembangunan desa yang kreatif dan berdaya saing. Ia menegaskan, setiap karya besar lahir dari keberanian berinovasi dan semangat kolaborasi lintas sektor. Ini berlaku bukan hanya untuk kepala desa, tetapi juga bagi pejabat struktural hingga bupati. Salah satu penggagas kolaborasi ketahanan pangan dengan sektor pariwisata ini adalah Kadis TP Habun, Pak Mugiono. Dari pantauan wartawan Ampera News Visual Dahlan Serunting melaporkan. Itu ruangan sing biasa. Itu keren loh ini. Siapa arsiteknya? Nama punya kalau Mas. Namanya nanti Jogja. Oh ini. Sini kita cobain. Hormati dan kami banggakan para kadis yang hadir pada kesempatan hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga yang kami hormati Bapak dan Ramil, Babinsa, Bapak Kapitmas, dan juga yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Kades, rekan kerja di Kecamatan Jatiagung, dan juga yang kami banggakan Bapak Camat Kecamatan Jatiagung yang selalu mendampingi kami, membina kami, dan juga yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan beserta jajaran, dan juga yang kami hormati Bapak Kadis PMD beserta jajaran, beserta jajaran kami luar biasa. Kami sangat bahagia sekali, sangat senang sekali, dan suatu penghargaan sekali. Dan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya pula apabila kehadiran Bupati beserta rekan-rekan semuanya sambutan kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Selesai di bulan 9 tahun 2025, dan alhamdulillahnya juga Bapak Ibu semua untuk renovasi dan rehab balai desa ini belum menggunakan dana desa di tahun 2025. Kemudian seluruh pejabat struktural dan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, ada PT Kadis Pariwisata, kemudian ada Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas PT TP Habun, kita jaga di sini. Dan saya hormati juga Camat Jatiagung serta seluruh unsur pemerintah, kemudian seluruh kepala desa sekecamatan Jatiagung. Kemudian saya hormati Sobi Belajar, Kepala Desa Fajar Baru, Pak Agus Wiantoro, biasa manggil Mas Bro. Kemudian Kepala Desa Karamasari, Musi, itu semua Kepala Desa. Jadi dulu, Mas Mati, Pak Yani, Pak Agung,
Wilawati, Gedung Harapan, AS Hadi. Oh, belakang. Terus kemudian Karanganyar, Pak Sumanto. Terus Marga Gaya, Pak Muslimin. Marga Agung, Pak Soeharno. Bejo Mulyo, Pak Tusdoro. Margo Dadi, Noven. Margo Rejo. Ini habis potong, ini agak beda ya. Udah 40 hari belum tuh? Oh, udah, berarti malaikatnya udah pergi. Margo Mulyo, Pak Susanto. Kemudian Sumberjaya, Pak Idam. Sidoarjo, Pak Slamet. Kemudian Purwotani, Bu Mariatun. Untuk seluruh masyarakat Desa Fajar Baru yang saya tidak sebutkan satu persatu, tadi juga hadir di Bu Kades yang senantiasa mendampingi Pak Kadesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kita semua, salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Habibun. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Untuk hari ini adalah hari yang berbahagia untuk saya pribadi maupun pejabat-pejabat struktural yang ada di pemerintah Kalimantan Selatan. Kita di sini kemuliaan dan tentu tempat yang menurut saya tempat yang sangat estetik. Memang kelihatan kepala desanya kalau agak sedikit seniman, kelihatan dari karya-karya yang dihasilkan. Jadi tempat kepala desa, kantor kepala desanya, kayaknya sepengalaman saya keliling-keliling kantor kades, kantor camat, kayaknya ini yang paling bagus. Kantor camat aja kalah kayaknya. Tentu saya atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Selatan apresiasi inisiasi dari Mas Mulu ini dalam membangun kantor kepala desa yang menurut saya satu ini nyentrik, kemudian nyeni, kemudian yang berikutnya bersih, ya, asri, depannya sawah, ya kan? Dia bersih, rapi, indah juga dilihat. Jadi saya cek juga kamar mandinya juga bersih, kering, wangi. Tapi harapan saya bukan ada kunjungan saya ya. Tapi ini juga kunjungannya mendadak kalau saya informasi. Betul hari saya kesini. Nah, Bapak Ibu semua, tentu inovasi-inovasi seperti inilah yang dibutuhkan Kabupaten Lampung. Kenapa? Karena sejatinya dari inovasi maka akan lahir sebuah karya. Dari karya itu kalau memang memiliki nilai yang tinggi, nilai yang unik, maka karya itu bisa menjadi sebuah karya. Karya ini maka akan menjadi sebuah legacy. Legacy yang kita tinggalkan pada saat boleh jadi kita meninggalkan posisi yang kita tempati hari ini. Hal ini tentunya tidak hanya berlaku untuk seluruh kepala desa saja, tapi seluruh pejabat struktural, termasuk bupati. Bagaimana kita diberikan sebuah amanah, diberikan sebuah jabatan ini bisa dioptimalkan untuk melahirkan sebuah inovasi yang terpusat bagaimana masyarakat khususnya yang ada di desanya masing-masing itu bisa merasakan manfaatnya secara langsung, sehingga pada saat kita purna tugas nanti tentu yang dikenal adalah hal-hal yang baik. Oleh karena itu ini merupakan sebuah inspirasi untuk kita semua, tidak hanya untuk kepala desa. Ini pun inspirasi untuk camat, inspirasi juga untuk seluruh
kalau dari bawah sudah bisa seperti ini, kita yang ada di tingkatan pemerintah lebih atas itu juga harus bisa beradaptasi. Bapak Ibu semua, jujur kemarin semalam alhamdulillah pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga mendapatkan penghargaan dari Garuda TV. Saya juga nggak tahu tiba-tiba kita dapat nominasi. Jadi kalau dari pemerintah provinsi itu juga dapat, tapi kota kabupaten se-Lampung itu hanya 2, satu Bandar Lampung, kedua Lampung. Kemudian kota kabupaten di luar Lampung itu hanya Jawa Timur itu hanya ada 3, Banyuwangi. Jadi kemarin kita sama Banyuwangi udah semeja. Tempat kita belajar kita semeja bareng. Jadi sebelum saya, beliau dulu yang dapat penghargaan. Kita Banyuwangi, kemudian kota Surabaya, sama Kabupaten Banyuwangi. Satu lagi kota kabupaten yang dapat itu Batam. Iya, Badan Pengelola Batam, wali kotanya. Nah kalau dari provinsi yang dapat Lampung, Maluku Utara, Jakarta, Pak Pramono hadir, terus kemudian Jawa Tengah, Pak Lutfi, sama Jawa Timur, Ibu Khofifah. Lalu kemudian kalau dari tokoh-tokoh nasional itu yang mendapatkan harganya Pak JK, kemudian Pak SBY, kemudian diwakili oleh Pak AHY, kemudian Pak Tito, dan Menteri Koperasi Pak Ferry Juliantono. Dan perusahaan-perusahaan BUMN lain yang Pertamina, PLN, PGN, PLNI, dan perusahaan-perusahaan BUMN lainnya. Nah, tentu ini menjadi sebuah hal yang harus kita syukuri, yang mana sekarang kabupaten yang kita cintai ini bisa berdiri tegak sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain, bahkan dengan provinsi-provinsi lain dalam satu momen acara penghargaan. Ini adalah sebuah penghargaan yang saya persembahkan untuk masyarakat Kabupaten Lampung. Tentu ini semua bukan hanya kerja seorang bupati. Ini adalah kerja hasil dari kerja bersama-sama, kerja berkolaborasi. Mulai dari bupati. Outstanding itu bahasa Indonesia luar biasa gitu ya. Outstanding luar biasa lah, luar biasa. Kategori luar biasa itu terkait dengan pariwisata edukasi berbasis ketahanan pangan untuk penguatan ekonomi desa. Di sini kebetulan ada salah satu inisiator Pak Budi. Beliau ini yang menjadi inisiator ide gagasan awal untuk menjalankan program ketahanan pangan yang dikolaborasikan dengan sektor pariwisata. Kalau kalian punya bupati itu gak pintar-pintar amat, tapi yang pintar aja, memoles aja. Paling membantu kebukaan akses aja. Jadi kita sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, jadi ada quotes, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang jadi pemimpin itu nggak perlu harus yang paling pintar, nggak perlu yang harus paling cerdas, nggak perlu yang paling kreatif juga. Tapi bagaimana kita mampu mengorganisir, menggerakkan, mengoptimalkan ya kan, segala sumber daya yang kita miliki. Kita bekerja secara tim, makanya kalau dalam Bismillah bisa itu kata-kata pertama itu adalah B-nya berkolaborasi. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, khususnya para pimpinan di setiap tingkatan, baik di camat maupun di desa, bangunlah sebuah tim kerja yang kooperatif, yang saling mendukung, yang punya tujuannya sama. Jadi tim kerja ini tergantung kita sebagai leadernya. Dulu ada istilah
kawanan kambing kalau dipimpin harimau maka dia akan mengalah. Tapi kawanan harimau kalau dipimpin kambing ya akhirnya ngambil. Pimpinan-pimpinan di setiap tingkatan harus mampu menjelaskan visi misi. Visi misinya apa Pak? Gak usah punya visi misi sendiri. Kita kan terintegrasi kerjanya. Kayak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kunjungan kerja pastinya di kampus satu sekali. Saya melihat saya rasa ini salah satu desa ya, yang kantornya ini estetik, bagus, yang sudah bisa mengimplementasikan program AGRI di Kaleng, ya, asli bersih rapi indah, teknik juga bersih kering wangi. Jadi saya mengapresiasi keputusan yang dilakukan Pak Kades. Inspirasi. Terakhir Pak, terkait dengan aparatur dan RT yang menunggu dana desa itu seperti apa? Tahu kan anggapannya? Isu administrasi nanti tanya KMD. Administrasi. Siap.